stasiun Bojoro. Sampai ada yang tertinggal atau Oke teman-teman, kita sedang berada di Surabaya North Fair. Jadi kita menunggu KM ini ya, KM Gabulu berangkat dari Tanjung Perak menuju melawan Medan. Dan ternyata di jadwal pemberangkatannya seperti jam 3 sore ya, jam 1 sudah datang, dan ternyata ada perubahan jadwal sehingga ternyata di jadwal terbaru ya berangkatnya jam 6 sore. Jadi kita lama sekali ini ya, jam 3 baru datang nyampe berlabuh gitu ya. Dan kita di sini untuk supaya tidak bosan, kita lihat di atas Surabaya North Cape. Dan kebetulan di sini ada kapal pesiar ya, kapal pesiar dari Norwegia bersandar di sini dengan panjang 200 meter lebih ya, luar biasa, sangat mewah. Tadi bersandar jam setengah ya, sekitar jam 11 lah ya, mungkin nanti berangkat jam 4 sore. Oke teman-teman, kita berada di Pelabuhan Tanjung Perak ya. Oke, itu kapal ini ya, Dharma Kencana 7 sedang proses ini ya, nyandar ya. Dan ini adalah tempat ini ya, tempat ruang tunggu sementara. Jadi kalau semisal belum ada panggilan untuk check-in penumpang, sementara di situ dulu. Jadi kita tadi istirahat di situ, dan kemudian ada kapal feri GLU Ferry. Kemudian di sana ada terminal dan Tanjung Perak ini sangat luas ya. Di sana ada banyak peti kemas ya, banyak di sana. Dan di sana ada kapal tanker ya, tanker besar. Oke, ini tampak wisatawan turis ini ya, bule ya. Ini kemungkinan ya turis dari Australia yang mereka singgah ke Surabaya ya, Tanjung Perak. Mereka nanti bersandar 1 jam 2 jam, jalan-jalan sebentar, menikmati kota Surabaya. Ya, jadi mereka ini perjalanannya itu dari Sydney ya, Sydney Australia, mengelilingi ke Indonesia, Bali, dan sampai akhirnya nanti perjalanannya ke Bangkok, Thailand ya. Nah itu kalau saya lihat ya, di biaya perjalanan itu besar sekali ya, sampai puluhan juta bahkan ratusan juta ya, dengan fasilitas mewah seperti di hotel ya, hotel berjalan ya. Jadi kapal Viking Venus ini masih tergolong baru ya, masih 5 tahun, dibangun di Italia dengan biaya
pembangunannya itu sampai triliun ya, mungkin ya sekitar puluhan triliun. Dan kapasitasnya ini tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 1.900, tidak sampai 1.000, jadi sekitar 930 penumpang turis siang. Dan di sini tampak ada 3 skoci, 3 berarti kali 2 ada 6, sampai sebelahnya ada, berarti ada 6. Dan ini seperti hotel ya, ada berapa tiket nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu untuk 4 deck ya, untuk apa namanya, kamar-kamar turisnya, sedangkan di bawah itu mungkin restorannya. Oke, jadi teman-teman ya, kita nanti akan berangkat mudik ya, menggunakan kapal KM 30 menuju terakhir nanti sampai ke Medan ya, Pelabuhan Malang Medan. Kisaran 4-5 hari perjalanan. Nah, jadi KM 30 ini sebenarnya rutenya itu tidak sampai ke Belawan ya. Jadi ini khusus untuk hari raya Lebaran, arus mudik, untuk membantu ini ya, padatnya arus mudik ya ke arah dari Jakarta ke Medan ya. Sebenarnya kan yang untuk rute Jakarta Medan itu KM Kelut biasanya. Nah, tapi KM Kelut untuk khusus hari raya ini dibuat hanya Batam menuju Belawan Medan. Nah, tapi nanti kalau sudah selesai nanti masa mudik dan arus balik, itu nanti akan normal kembali Jakarta ke Belawan. Nah, jadi KM 30 ini sebenarnya rutenya itu adalah dari Sulawesi Utara ya, Bitung, Pelabuhan Bitung, Ternate, Ambon, kemudian Namlea, Bau-Bau, Makassar, Tanjung Priok saja. Sampai Jakarta, Tanjung Perak ya, ke Tanjung Priok. Nah, jadi rutenya itu rute normalnya seperti itu. Jadi ini kapal ini sudah kapal KM 30 ini sudah berlayar ya, mulai dari tanggal 7 dari Pelabuhan Bitung ya, Sulawesi Utara, dekat Manado sana. Dan ini kita kapalnya itu di jam 1 ini sebenarnya sudah mendekati dengan Pelabuhan Perak, karena ada kapal pesiar yang bersandar ya. Ini tadi baru sekitar jam 11 atau jam 12 ya. Jadi baru bersandar kapal pesiar namanya Viking Venus. Jadi ini nanti dijadwalkan berangkat kembali jam 4, sehingga mungkin setelah Viking Venus berangkat, baru nanti KM 30 nanti singgah ke sini untuk untuk mengambil penumpang yang dari Tanjung Perak menuju ke Tanjung Priok Jakarta sampai ke Belawan Medan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita menikmati dulu santai di Surabaya North Wave. Kalau ada kapal pesiar itu buka jam 12 siang ya. Sedangkan kalau semisal tidak ada kapal pesiar, bukanya jam 3 sore. Nah, jadi ada 2 ya. Tiket masuknya 10.000, itu hanya di luar sana. Bisa foto-foto juga. Sedangkan kalau yang di sini, ini kayak seperti cafe ya. Ada mejanya, ada colokan, jadi lebih eksklusif. Itu vouchernya tuh 50.000. Nanti sudah ikut voucher makan atau minum minimal 20.000 atau 30.000 seperti itu. Oke.
ternyata sangat lama ya. Tadi KM 30 lama sekali tadi menunggu antrian. Jadi tadi sempat berhenti di Selat Madura di dekat Gresik ya. Kemudian jam 3 pelan-pelan mendekati ke Pelabuhan Perak, dan kemungkinan nanti akan menunggu kapal pesiar ini ya, Viking Venus di jam 5 dijadwalkan nanti akan berangkat. Nanti nanti akan ya mungkin sekitar jam 5 akan langsung menyeberang ke mendarat, baru nanti penumpang nanti mungkin naik. Setelah itu nanti ya dijadwalkan seharusnya kan jam 6, tapi dan bisa nanti telat lagi ya bisa nanti jam 7 atau jam 8. Jadi ya cukup lama jam 5 sore, hampir setengah 6 ya. Para turis Viking Venus ya mulai bermasukan karena sebentar lagi akan kembali berangkat menuju Thailand. Ya, dijadwalkan jam 6 ya. Seharusnya tadi terjadwal jam 3, mulai jam 5, kemudian akhirnya terjadwal jam 6 nanti harus berangkat lagi. Jadi kita dengan melorotnya Viking Venus, maka kita juga melor ya KM 30, dijadwalkan jam 6 nanti baru bersandar, kemudian jam 8 baru berangkat. Oke, kapal pesiar sebentar lagi akan berangkat. Ini para petugas kapal sudah menaikkan tangganya. Viking Venus sudah akhirnya berangkat. Oke, itulah Viking Venus sudah berangkat ya. Dan ini kapal kita KM 30 terlagi akan bersandar.